Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Berkah 3 Menit dalam keadaan sehat walafiat. Besar harapan dan doa saya semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, menjadi surat yang sering dibaca setiap hari karena menjadi syarat sah salat. Ternyata itu menjadi keutamaan surat Al-Fatihah. Bukan hanya itu, ada banyak keutamaan lain dari surat yang menjadi surat pertama dalam Al-Quran ini. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, jika kita punya suatu hajat apapun, surat Al-Fatihah bisa menjadi perantara untuk hajat tersebut. Apa saja keutamaan surat Al-Fatihah atau surat yang disebut Ummul Quran ini? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini keutamaan surat Al-Fatihah. Yang pertama yaitu sebagai induknya Al-Quran. Dinamakan Ummul Quran atau Ummul Kitab karena surat ini mencakup seluruh tujuan-tujuan agama. Hal ini seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Surat Alhamdulillah yaitu Al-Fatihah adalah Ummul Quran, Ummul Kitab dan As-Sab'ul Mathan. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua yaitu sebagai obat. Keutamaan surat Al-Fatihah untuk menyembuhkan penyakit disebut juga sebagai Asy-Syifa, yang berarti obat. Dalam kitab Fadhail Suwara wa Ayat Qur'aniyah karya Sayyid Muhammad Sa'ad Ibnu Alawi Al-Idrusi, dijelaskan bahwa Abdul Malik ibnu Umair mengatakan, surah yang menjadi pembuka dalam Al-Quran adalah obat segala sesuatu. Surah tersebut adalah surah Al-Fatihah. Allah SWT telah menegaskan bahwa Al-Quran adalah obat bagi berbagai macam penyakit. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar atau obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 82. Yang ketiga yaitu syarat sah solat. Keutamaan surat Al-Fatihah lainnya yaitu menjadi syarat sah dan tidak sahnya salat seseorang. Karena surat ini adalah salah satu rukun dari solat, sehingga tidak ada solat seseorang tanpa adanya Al-Fatihah. Rasulullah SAW bersabda, tidak sah solatnya orang yang tak membaca surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat yaitu surat yang mulia. Sebagaimana dalam sebuah hadis bahwa Abu Sa'id bin Mu'ala berkata, pada suatu hari aku sedang sholat di masjid. Selesai sholat aku dipanggil Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, aku akan mengajarkanmu sebuah surah yang teragung di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid. Aku bertanya, surah apakah itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW kembali bersabda, ia adalah surah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ia adalah 7 ayat yang diulang-ulang dalam setiap rakaatnya, dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud dan An-Nasai. Yang kelima yaitu surat yang paling utama. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin adalah Al-Quran, Al-Kitab, As-Sab'ul Mathani, Al-Quran Al-Azim, As-Salat, Asy-Syifa dan Ar-Ruqyah. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keenam yaitu terdapat munajat antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala.
Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Abu Hurairah mengatakan bahwa suatu saat Rasulullah SAW bersabda, Allah telah berfirman, Aku telah membagi kandungan makna surat Al-Fatihah untukku dan untuk hambaku menjadi 2 bagian, dan aku akan mengabulkan apa yang hambaku pinta. Apabila dia membaca, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Allah akan membalasnya dengan berfirman, Hambaku telah memujiku. Apabila dia membaca, Zat yang maha pemurah lagi maha penyayang, Allah SWT berfirman, Hambaku telah memujiku. Apabila dia membaca, yang menguasai di hari pembalasan, Allah berfirman, Hambaku telah mengagungkanku. Apabila dia membaca, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan, Allah berfirman, ini adalah urusan antara aku dan hambaku, dan aku akan mengabulkan apa yang hambaku pinta. Apabila dia membaca, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat iman kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Allah berfirman, ini adalah untuk hambaku, dan dia akan mendapatkan apa yang dia pinta. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Setelah mengetahui keutamaan surat Al-Fatihah ini, semoga dapat meningkatkan amal ibadah menjadi lebih baik lagi. Demikian kajian Islam yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah SWT yang maha benar, dan yang salah, khilaf ataupun keliru, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Syukran wa khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.